Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Yuk kita simak. Anak-anak, sebelum kalian menyimak video ini, silahkan tulis soal-soal yang akan Ibu Widi bacakan pada buku kalian. Soal penugasan. 1. Apa yang dimaksud dengan rangka? 2. Apa fungsi rangka pada manusia? 3. Sebutkan 5 tulang yang kalian ketahui. 4. Gambar struktur tulang dan sebutkan bagian-bagiannya. 5. Apa yang dimaksud dengan tulang spons? Setelah menyaksikan video pembelajaran, kerjakan soal-soal yang telah kalian tulis. Terima kasih, tetap semangat. Tahukah kamu, kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Rangka adalah keseluruhan dari bagian tulang yang membentuk tubuh kita. Sementara tulang adalah bagian-bagian dari rangka. Rangka adalah organ yang dapat menopang makhluk hidup dan dapat membantu makhluk hidup untuk bergerak. Rangka ada 2, yaitu rangka eksternal dan rangka internal. Manusia memiliki rangka internal. Hewan ada yang memiliki rangka internal dan ada pula yang memiliki rangka eksternal. Rangka pada manusia berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh, sistem alat gerak, tempat melekatnya otot, dan memberikan bentuk tubuh serta menopang tubuh. Berikut adalah gambar rangka manusia. Rangka manusia adalah gabungan dari beberapa tulang. Rangka manusia terdiri dari tulang selangka, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada, tulang punggung, tulang panggul, tulang lutut, tulang ruas jari kaki, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari. Struktur tulang terdiri dari lekukan, tonjolan, titik-titik kasar pada bagian ujungnya, dan lubang. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Lubang berfungsi sebagai keluar masuknya pembuluh darah dan syaraf. Bagian-bagian dari tulang yaitu tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sumsum putih tulang, dan periosteum. Periosteum adalah membran yang menempel kuat pada tulang. Berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang. Di dalam periosteum terdapat pembuluh darah yang berfungsi membawa makanan ke dalam tulang. Tulang kompak
atau tulang keras adalah lapisan tulang yang keras dan kuat, mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, serabut elastis, zat kapur, dan fosfor. Zat kapur dan fosfor untuk mempertahankan tulang agar tetap keras. Serabut elastis untuk menjaga tulang agar tetap kuat. Tulang spons terdapat pada ujung tulang dan tidak sekuat tulang kompak. Di dalam tulang spons terdapat jaringan berlemak yang disebut dengan sumsum. Sumsum merah berada pada ujung tulang spons. Sumsum kuning berada di tengah-tengah tulang spons. Sumsum merah ini berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah. Pada ujung tulang spons ditutupi oleh tulang rawan atau kartilago. Kartilago ini berupa lapisan yang tebal, lunak, lentur, dan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi matrik protein. Selain itu, kartilago terdapat di ujung tulang rusuk, dinding saluran pernafasan, hidung, dan telinga. Bentuk tulang manusia ada 4, yaitu tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus. Tulang pipi, misalnya tulang dada atau sternum. Tulang pendek, misalnya tulang ruas jari atau falang. Dan tulang tidak beraturan, misalnya tulang belakang atau vertebra. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras dinamakan penulangan atau osifikasi. Tulang rawan berisi osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Kemudian, osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan, kemudian meluas ke segala arah sesuai pertumbuhan tulang. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami penggabungan atau fusi. Ketika baru lahir, jumlah tulang manusia adalah 270 tulang. Namun, setelah mengalami penggabungan, maka ketika dewasa, jumlah tulang manusia menjadi 206 tulang. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang dapat digerakkan. Sendi dibagi menjadi 3, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sendi pada tulang tengkorak. Amfiartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan, namun terbatas. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang. Diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Diartrosis dibagi menjadi 5. Sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, dan sendi geser.